Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ivana Indar Pratiwi Theodore. Aku dari program studi manajemen konvensi dan event di STPNHI Bandung. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang transportasi udara. Transportasi udara itu ada apa aja sih? Ayo kita langsung. Yang pertama ada pengertian transportasi udara. Transportasi udara adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa, atau memperjalankan penumpang dan barang benda dengan memanfaatkan ruang udara sebagai media lalu lintasnya. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada biplane. Biplane itu apa sih? Biplane adalah pesawat yang memiliki dua sayap utama. Penggunaan pesawat dengan model biplane memiliki tujuan untuk menghasilkan gaya angkat yang tinggi. Orville dan Wilbur Wright, dua bersaudara asal Amerika Serikat, yang merancang pesawat sayap ganda dengan mesin setara 12 tenaga kuda. Mereka menyebutnya Flyer. Pesawat itu mampu terbang setinggi 36 meter selama 12 detik. Yang kedua ada balon udara. Balon udara terbang karena prinsip ilmu yang sangat sederhana, yaitu udara panas yang naik. Udara panas lebih ringan daripada udara dingin, yang artinya itu bisa membuatnya naik. Balon yang merupakan bagian dari balon udara diberi julukan envelope atau dalam bahasa Indonesia yang berarti amplop. Envelope biasanya terbuat dari bahan nilon. Nah, tempat pembakaran atau burner diletakkan di bagian bawah balon. Pembakaran pada balon udara menggunakan bahan bakar propana agar balon udara bisa terbang. Ketika pilot menyalakan tempat pembakaran, jet api akan menyalakan dan memanaskan udara yang mengarahkannya ke dalam envelope. Ketika udara dalam envelope mulai memanas, balon udara mulai mengembang dan naik membawa keranjang yang ada di bawahnya. Lalu yang ketiga ada seaplane. Nah, seaplane pertama kali itu diciptakan untuk digunakan mengangkut logistik yang dikirim ke daerah terpencil yang tidak memiliki lapangan terbang. Jadi pesawat ini tuh bisa mendarat dan lepas landas di permukaan air. Selain untuk mengangkut logistik, seaplane sekarang sudah banyak yang digunakan untuk keperluan penerbangan di tempat wisata. Salah satunya ada di Pulau Batam dari Bandara Internasional Hang Nadiem menuju Pulau Bawah. Pesawat amfibi jenis Viking Twin Otter 400 dengan kode pesawat DHC-400 merupakan pesawat seaplane pertama untuk pariwisata di Indonesia. Contohnya itu ini. Lalu ada airship. Airship adalah kapal udara. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan juga untuk penelitian. Hybrid air vehicles kini menjadi pelopor dalam desain dan pembuatan balon udara raksasa. Lalu, penerbangan asal Amerika ini mengembangkan pesawat dengan teknologi yang hemat biaya, rendah emisi karbon, dan berfokus untuk misi pengangkutan barang serta pengawasan udara. Pesawat ini mampu terbang pada ketinggian di atas 20.000 kaki di atas permukaan laut selama 21 hari non-stop. Lalu ada helikopter. Pada helikopter terdapat dua buah rotor, yaitu rotor besar dan rotor kecil. Rotor adalah bagian yang berputar dalam mesin dan dirancang untuk menggerakkan bagian dalam mesin. Dua buah rotor yang ada di helikopter punya tugas yang berbeda-beda. Rotor yang besar bertugas untuk memutar baling-baling utama yang terletak di bagian atas helikopter. Sedangkan rotor kecil punya tugas untuk memutar baling-baling kecil yang ada di bagian belakang atau ekor pesawat. Lalu ada pesawat. Nah, pesawat itu ada pesawat komersil. Apa sih pesawat komersil? Pesawat komersil itu digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang berdasarkan jadwal antara bandara-bandara tertentu. Lalu ada wide body aircraft. Nah, wide body aircraft ini adalah pesawat dengan lebar lebih dari 20 kaki, mempunyai 2 aisle atau biasa juga dikenal dengan twin aisle, dengan 7 kursi atau lebih sejajar. Diameter pesawat ini biasanya mencapai 5 atau 6 meter. Dalam kabin ekonomi dapat mengakomodasi tempat duduk dengan konfigurasi 343 atau 442, dengan total kapasitas mencapai 200 hingga 850 penumpang. Kurang lebih dalamnya itu seperti ini. Lalu ada narrow body aircraft. Narrow body aircraft adalah pesawat dengan lebar kabin biasanya mencapai 3-4 meter.
Hanya memiliki satu aisle dengan konfigurasi tempat duduk pesawat ini biasanya 33, 23, atau terkadang 21. Bahkan bisa 11 untuk private jet dengan kapasitas kurang dari 250 orang. Biasanya kalau di Indonesia penerbangan domestik menggunakan narrow body aircraft. Lalu ada pesawat perintis. Pesawat perintis adalah pesawat berukuran kecil dengan berat kurang dari 6 ton. Karena ukuran badan yang kecil, pesawat ini dapat mendarat di landasan pendek dan landasan tanah. Pesawat yang digunakan biasanya jenis Cessna, Beechcraft, atau Grumman. Lalu ini ada private jet. Private jet itu dibagi menjadi very light jet atau jet yang sangat ringan. Jet yang sangat ringan terutama untuk perjalanan singkat ke tujuan regional. Jet ini biasanya memiliki tempat duduk dengan kapasitas 8 penumpang. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk penerbangan yang berdurasi kurang lebih 40 hingga 80 menit. Yang kedua ada light business jet. Jet bisnis ringan ini mampu melakukan penerbangan lintas benua sejauh 2.400 mil laut atau lebih. Bagian besar jet bisnis berkecepatan sekitar 500 mph. Jet ini setara dengan jet komersial yang lebih besar tetapi ideal untuk perjalanan pribadi. Lalu ada medium size business jet. Jet ini ukuran menengah dengan tempat duduk yang nyaman hingga 10 penumpang. Pesawat ini hemat bahan bakar dan dirancang untuk menempuh jarak yang lebih jauh dan lebih cepat. Super menengah dapat menempuh jarak 580 mph dalam jarak 3.600 mil atau lebih. Lalu ada heavy business jet. Nah, keuntungan dari jet bisnis yang berat ini adalah untuk melakukan pertemuan. Pesawat ini bisa mengakomodasi 10 hingga 18 penumpang dengan rentang penerbangan tunggal yang melebihi 6.000 mil selama rentang 6 hingga 8 jam.